3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Raffiandi, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa kelas TI 23A. Di sini kita akan membahas tentang exploring the world of database atau dunia database. Pertama kita ada DBMS. DBMS adalah singkatan dari Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System. Ini adalah perangkat lunak yang mengelola basis data, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data. DBMS memastikan integritas data, keamanan, dan pengambilan data yang efisien. Contohnya MySQL, Oracle, dan SQL Server. Selanjutnya kita akan membahas redundansi data. Apa sih redundansi data itu? Data redundansi merujuk pada data duplikat dalam sebuah database. Ini dapat menyebabkan inkonsistensi atau anomali data, dan juga dapat mengurangi redundansi data akan meningkatkan kualitas data dan menghemat ruang penyimpanan. Normalisasi adalah teknik yang digunakan untuk meminimalkan redundansi data. Selanjutnya kita akan membahas entitas. Entitas adalah objek yang dapat diidentifikasi di dunia nyata. Di dalam basis data, entitas dipresentasikan sebagai tabel. Setiap entitas memiliki atribut yang mendefinisikan karakteristiknya. Contoh entitas bisa berupa karyawan, pelanggan, atau produk. Entitas juga adalah individu yang mewakili sesuatu yang dapat dibedakan dengan objek yang lainnya dalam dunia nyata. Himpunan entitas adalah kumpulan dari entitas yang sama atau sejenis. Simbolnya persegi panjang. Lanjutnya kita akan membahas kunci komposit atau composite key. Kunci komposit adalah kombinasi dari beberapa kolom yang secara unik mengidentifikasi suatu catatan. Ini digunakan untuk suatu kolom tidak dapat secara unik mengidentifikasi sebuah catatan. Kunci komposit memastikan integritas data dan mencegah duplikat. Contohnya, customer ID, order ID dalam sebuah database penjualan. Selanjutnya adalah kunci indeks atau index key. Kunci indeks digunakan untuk mempercepat pengambilan data dalam sebuah database. Ini menciptakan daftar kunci yang terurut yang merujuk pada catatan data. Indeks meningkatkan kinerja query dengan mengurangi waktu pencarian. Kunci primer dan kunci asing biasa diindeks untuk efisiensi. Selanjutnya kita membahas arsitektur basis data. Arsitektur basis data mendefinisikan struktur dan organisasi data. Ada 3 jenis utama, yaitu hierarki, jaringan, dan relasional. Setiap arsitektur memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Basis data relasional seperti MySQL banyak digunakan dalam sistem modern. Level basis data. Tingkat database mencakup level eksternal, konseptual, dan internal. Level eksternal menyediakan perspektif pengguna, sementara internal berfokus pada penyimpanan. Level konseptual menghubungkan aspek pengguna dan penyimpanan fisik. Setiap level memiliki skema dan abstraksi data tersendiri. Selanjutnya ada yang namanya basis data hierarki dan basis data jaringan. Perbedaannya yaitu basis data hierarki mengatur data dalam struktur mirip pohon. Ini cocok untuk hubungan satu ke banyak, namun terbatas dalam fleksibilitas. Sedangkan basis data jaringan memungkinkan hubungan dan koneksi catatan yang lebih kompleks. Ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, tetapi dapat rumit untuk dirancang dan dipelihara. Selanjutnya adalah RDB atau Relational Database. RDB adalah jenis database yang didasarkan pada model data relasional. Struktur data dalam RDB diatur dalam tabel tersendiri dari baris dan kolom. Dan setiap tabel memiliki kunci utama yang unik untuk membedakan setiap baris. Dan hubungan antar tabel dibentuk melalui kunci asing yang mengacu pada kunci utama di tabel lain. Contoh RDBMS adalah atau yang disebut Relational Database Management System adalah termasuk MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Selanjutnya ada ER atau Entity Relationship. ER adalah sebuah teknik pemodelan yang digunakan untuk merancang struktur database. Dalam ER, entitas adalah objek dalam dunia nyata yang diidentifikasi, misalkan mahasiswa, buku, pesanan, dan hubungan adalah keterkaitan antara entitas tersebut.
Model IR digunakan konsep-konsep seperti entitas, atribut, dan hubungan yang menggambarkan struktur dan hubungan data dalam suatu domain bisnis. Model IR sendiri sering digunakan sebagai langkah awal dalam proses perancangan database relasional. Selanjutnya kita akan membahas SQL atau Structure Query Language. SQL adalah bahasa standar untuk mengelola dan mengakses basis data relasional. Basis data SQL memiliki struktur yang terorganisasi dalam tabel dengan skema yang ditentukan sebelumnya. SQL biasanya digunakan untuk aplikasi dengan kebutuhan transaksi yang jelas, konsistensi data yang tinggi, dan skema yang stabil. Selanjutnya ada NoSQL atau Not Only SQL. NoSQL ada pendekatan yang lebih fleksibel dalam menyimpan dan mengakses data, tidak terbatas pada model relasional. Basis data NoSQL dapat mengadopsi model data yang berbeda seperti dokumen, grafik, kolom, atau kunci-kunci lainnya, dan kunci nilai. NoSQL sering digunakan untuk aplikasi dengan kebutuhan yang skala besar, fleksibilitas skema, dan ketersediaan tinggi. Basis data yang berbasis NoSQL adalah contohnya MongoDB, basis data yang dokumen yang menggunakan format BSON atau binary JSON untuk menyimpan data, cocok untuk aplikasi kebutuhan fleksibilitas dengan skema dan skala horizontal. Selanjutnya ada Cassandra, basis data kolom terdistribusi yang dirancang untuk menangani jumlah data yang besar dan meningkatkan ketersediaan. Terakhir ada Redis, basis data kunci nilai in memory yang cepat dan mendukung berbagai struktur data seperti string, hash, daftar, dan set. Digunakan untuk caching, sesi, dan antrian pesanan. Sekian materi yang dapat saya berikan tentang berbasis data. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.